Oke. Setiap kali boneka Leta diajak keluar rumah, hujan. Oke. Ini entah setan entah pengendali hujan ya. Kita nggak tahu ya. Avatar kayak gitu ya. Iya, dan kayaknya ini musuh alaminya para pawang. Bener. Jadi kalau pawang hujan, itu pasti benci banget sama boneka Leta. Kita hujan, kita. Ada boneka Leta nih. Waduh, mampus gue. Terus ketika Leta dibawa ke satu ruangan yang ada banyak fotonya, Ya. foto itu pada berjatuhan. Itu pasti. Foto-foto yang dipajang-pajang. Ya misalnya lu biasa ada satu ruangan. Kalau kita punya satu ruangan, tamu lah, ya. ruang tamu atau ruang keluarga yang Ya. memang sengaja kita pasang foto kan. Kalau Kalau ada Leta, foto dia jatuh, buk. kayak magnet gitu ya. Jatuh. Iya, paham. Jadi mungkin Kayak nggak suka ya cerita. Iseng aja gitu. Oh, iseng. maybe atau Iya. nggak suka juga bisa. Ya, Kita bener. nggak tahu. Aku mau nih foto aku aja. Halo guys. Jumpa lagi sama gua Poling. Gosok gaib. Dalam segmen ngobrol santai tapi serem. Ini semangat sekali kita ya. Ya, karena kita sudah 1000 subscriber. Nggak usah Kayaknya dibahas. sekarang udah lebih sih kayaknya. Dibahas terus dong. Gue suka aja. Gue semangat karena mau ketemu para viewer. Sama, gue juga. Jilat Enggak jilat dong. Ini kan konten kita. Masa lu jilat sih? Kita harus semangat dong. Excited banget. Ini konten ini harus semangat. Mendidik juga ya. Mendidik. Konten mendidik loh ini. Education banget loh kita. Education. Kalau dalam horor ya, tapi tahu education dong. Anjay, kelas. Oke lah, kali ini kita akan membahas apa nih Bang Sur? Ini gue mau ngebahas sesuatu yang lucu tapi serem. Lucu tapi seram. Kayak kita dong. Anjay, kita kan horor komedi. Iya ya. Iya bener kan? Kita harus komedi ya. Enggak, tapi ini beneran. Ini harusnya lucu tapi jadi kok serem. Oh gitu. Gue mau ngebahas 5 boneka paling menyeramkan di dunia. Oke nih, Bang. Gimana? Bener kan? Iya sih, boneka lucu. Tapi ada histori menyeramkannya Iya. ya kan? Oh iya. Tapi kalau gue pribadi, gue agak takut dengan boneka ya. Maka di rumah gue nggak ada boneka tuh. Kenapa lo takut sama boneka? Gue ngeri aja dengan boneka Gue gitu. sebenarnya takut juga sih, cuma istri gue suka. Apalagi kalau boneka yang orang gitu. Oh iya Orang. sih. Kalau pasti ya. teddy bear gitu masih Ya, oke lah. Tapi ada boneka yang bikin seneng loh. Pakai namanya. Sudah lah ya. Sudah lah ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih. Oke. Gimana? Kalian penasaran? Langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Check it out. Oke Bang Sur, boneka apa ini? Oke Mas Poli, jadi boneka-boneka ini kayaknya udah cukup populer dan ada beberapa para viewer yang mungkin para penikmat rabon Oke. yang mungkin udah pernah mendengar lah. Ya benar. Terutama yang nomor satu yang bakal kita bahas. Ya, karena kita pasti ngambil yang populer-populer aja. Yang populer dulu. Populer aja. Nanti baru yang nggak populer kita Benar, masukin. biar kalian tahu juga kan. Iya, jadi oke. Oke. Langsung aja lah ya. Langsung. Oke, jadi yang pertama adalah satu boneka Annabelle. Oke, sudah tahu dong boneka pertama ini. Boneka Annabelle Iya. atau Annabelle, boneka Iya. yang menurut gue ini boneka setan paling populer sih. Benar, karena ada filmnya. Ya benar, karena ada filmnya dan itu diangkat dari kejadian nyata. Ya, ternyata ya. Jadi boneka Annabelle itu beneran ada. real story. Beda dengan Chucky. Oh ya. Chucky itu kan fiksi. Iya. Itu pakai C, kalau pakai D itu jorok banget ini. Chucky. Ya udahlah ya. Jadi kalau boneka Chucky itu kan fiksi. Ya, benar. Memang dibuat demi film aja gitu. Ya. Boneka Annabelle itu walaupun difilmkan karena kisah nyata gitu, karena ada kisahnya gitu. Oh. Dan boneka film boneka Annabelle itu kan pertama kali muncul di film Conjuring. Oh iya. Sebagai iya, openingnya kan? Iya benar. Ada boneka gitu. Boneka, ternyata Ya, ini boneka ternyata ini. ada setan gitu kan. Annabelle. Tapi penggambaran boneka Annabelle di film dengan di dunia nyata itu beda. Oh? Jauh banget. Kalau boneka Annabelle Hah? di film Annabelle serem kan? Oh iya. Gua aja bingung kenapa ada orang mau punya boneka Annabelle seserem itu gitu. Karena kan mukanya sangat-sangat detail ya. Iya, kan? sangat seram juga, lah iya, gitu. iya, seram. iya. Tapi boneka Annabelle yang menyeramkan yang benar gitu, yang benar-benar boneka Annabelle-nya itu malah boneka lucu gitu. Bonekanya cute, lucu dan bukan boneka kayu, tapi boneka tadi benar bahannya apa tuh? Iya, bahan kain lah, kain. Isinya kapas ya, boneka kain isinya kapas gitu. Bukan boneka yang kayak di Annabelle. Iya. Kalau boneka di Annabelle Dia kayak apa? Cuman mukanya itu lebih detail aja yang ada Annabelle dan seram ya seram. Kalau yang di boneka asli memang lucu aja gitu. Iya, oke. Boneka ini itu awalnya tuh boneka biasa aja gitu. Dibelikan kisahnya bermula dari seorang ibu yang membelikan anaknya boneka ini nih, nama boneka Annabelle dikasih ke dia gitu. Nama anaknya Donna tahun 1970-an. Donna. Terus Madonna. bukan. Kenapa? Iya. Oke, jadi
awal tuh tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi lama-kelamaan ada yang aneh dengan Annabelle nih. Ada yang ganjal ya? Mengganjal, oke. Janggal salah. Lu ingetin dong biar lucu. Aduh gimana sih? Nggak, saya takut larinya kemana-mana. Iya. Oh iya juga ya. Oke, iya. Jadi si Annabelle nih memperlihatkan gerak-gerik yang aneh. Oke. Misalnya, boneka Annabelle tuh tiba-tiba bisa ada di pojokan, Berpindah-pindah. duduk ataupun berdiri. Lu bayangin, boneka tuh boneka kapas tapi bisa berdiri Tenaga di pojokan. Iya sih. Dan sering kedengaran langkah kaki yang bergerak. Oke. Ini misalnya Annabelle ditaruh di kamar nih, kamar si Donna nih kan. Donna. Dan dia tuh sering kedengaran kalau misalnya Donna keluar, berarti kan kamarnya nggak ada orang dong. Iya, benar. Sering kedengaran langkah kaki lari gitu. Kayak main gitu ya. Kayak main sendiri Iya, gitu, iya. entah main apa maling gitu, kita nggak tahu. Enggak gitu dong. Ini boneka maling jadi. Bukan boneka serem dong. Tuyul dia tuyul. Iya. Terus selain itu yang paling parah adalah ketika si Annabelle ini mengeluarkan darah manusia. Hah? Iya, dia Bisa berdarah. Dia berdarah dan darah kalau manusia. Kalau luka atau Enggak tahu, pokoknya ceritanya tuh oke, dia mengeluarkan oke. darah dari manusia. Enggak tahu dia luka, entah tahu dia muntah, entah tahu gimana. Iya tahu. sih. Oke. Soalnya hubungi PMI tuh, lumayan darahnya. Donor ya. Darah sehat itu. Mana itu darah terkontaminasi? Enggak bisa. Iya. Tidak sehat kata PMI. Oh iya, benar. Nah, terus karena keluarga Donna ini, ibunya Donna dan keluarga itu takut, akhirnya dibawalah ke paranormal. Bonekanya dong. Oke, sama Nah, donanya mungkin- juga dong ikut dong. Iya dong. Kalau enggak masa Saya sudah nanya sendiri. sih. Ikut itu donanya kan ya. Dan dibawalah boneka itu ke si paranormal. Iya. Setelah terawang, Terawang ya. Kayak uang ya. Dilihat. Iya, Udah terawang. Setelah diterawang, si paranormal mengatakan kalau di dalam badannya, dalam sosok misi Annabelle itu ada setan anak kecil Oke. yang meninggal karena bunuh diri. Berarti dia beli boneka second ya. Nggak tahu. Kan kalau Atau rohnya aja Nggak, singgah. kalau zaman dulu kan boneka itu memang suka diperjualbelikan lagi gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada boneka-boneka Udah yang nggak dipakai, nggak dipakai, udah dijual. gede, soalnya udah gede jual aja lagi. Nah, iya. Nah, dan setelah itu ya akhirnya boneka itu dititipkan ke paranormalnya. Oh nggak dibawa pulang. Iya. Dan paranormalnya lu pasti tahu kok. Siapa itu? Yang main film Conjuring lah. Ed nggak nonton gua. dan nggak salah gua ya. Ed dan Lauren apa gitu. Lauren? Ya, Ed dan Lauren apa gitu. Oh. Bukan Mama Lauren ya. Oh, bukan ya. Beda Itu dong. aja yang ketaunya. Ed dan apa Lauren gitu. Iya. Dan disimpan di dalam museum berhantunya. Oh. Jadi Ed dan Jadi Lauren koleksinya ini, ya. Ed dan Lauren ini punya museum yang memang isinya artefak ataupun barang-barang yang horor gitu. Iya, paham. Dan beberapa bulan sekali dicuci pakai air suci gitu. Oh, Berkatan lah. Iya, berarti si Annabelle ini di kisah nyata tidak ada makan korban ya, cuma aneh aja gitu ya. Iya. Ya, cuma Tapi berdarah gitu ya. tapi ini kalau gua nggak salah, jadi itu museum itu lu bisa kunjungin. Oh, kayak ada wisatanya. Iya, jadi lu bisa kunjungin dan yang ada Annabelle-nya. Dan katanya Hmm? kalau lu ngisengin si boneka Annabelle kan di kotak paham. kotak kaca tuh. Hmm. Kalau lu ngejek si Annabelle, lu pulang lu bisa sial. Oh gitu. Katanya. Oh. Lalu mungkin mau nyoba? Enggak sih. Gua enggak juga sih. Mahal ongkos ya? Enggak, soalnya gini. Soalnya kita serba salah. Ah, kenapa tuh? Kalau misalnya kita ngeledekin si Annabelle, kalau kita pulang, terus kecelakaan, Iya. kita jadi parno. Ini karena gue sial, Apa kena sama kena Annabelle. Oh iya benar. Iya dong. Yang penting nggak usah. Iya. Nggak usah. Iya. Ke Karena mall kan aja. semua itu kan ada takdirnya Iya, ya. karena kita ke mall aja. Iya benar, kemana aja. Enggak. Bertemu anak yang namanya Bella mungkin kan. Siapa Bella? Anaknya Bella. Oh, anaknya Bella. Iya. Ya. Oke lah, itu yang pertama. Iya. Boneka Annabelle. Next, berikutnya. Boneka Robert. Oke, yang kedua ini juga cukup seram sih. Oke. Tapi gua nggak tahu ini udah ada filmnya apa enggak, tapi ini cukup terkenal. Boneka apa itu? Boneka Robert. Robert. Ya, jadi boneka Robert itu boneka pelaut. Oh, pelaut. Jadi boneka pelaut gitu. Iya. Jadi boneka ini sebenarnya itu jadi Robert ini itu nama orang yang punya sebenarnya. Yang buat atau yang punya nih? Yang punya. Oh, yang punya ownernya. Namanya itu Robert Eugene Otto. Eugene. Eugene, ya, kayak- wajar lah pelaut ya. Kayak seseorang yang Iya, di iya. Bikini Bottom lah Iya, ya, bener, yang bener, suka bener. money. Minum sekali ada. Jadi yang punya itu namanya Robert Eugene Otto. Oke. Diberikan oleh seorang budak yang bisa ilmu hitam. Oh, ABK atau budak nih? Budak. Oh, budak. Iya, pesuruh lah ya. Budak yang punya yang ahli ilmu hitam. Oke. Dan menurut gua, Anda Bapak Robert kenapa menerima hadiah dari orang yang bisa ilmu hitam?
Nggak tahu juga ya. Iya kan? Mungkin pikirnya oh bisa bawa keberuntungan nih, kita nggak tahu kan. Kalau di laut kan kita nggak tahu. Itu ilmu hitam, bro. Iya sih. Jadi oke. Jadi ketika si boneka Robert ini tinggal di rumah Robert, bingung juga gue nih. Boneka Robert tinggal di rumah Robert. Oh, iya. Ada sering kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Oh. Misal. Bentar, kamu tahu dulu ini kisah nyata ya tapi ya. Kisah nyata ya. Oh iya. Misal nih, tetangga yang lihat Robert sering lari. Tetangga lihat si Robertnya atau bonekanya nih, boneka Robertnya lari gitu. Oke. Di luar ya. Gue merinding, bro. Ya iyalah. Makanya gue benci banget sama boneka ya. Jadi bayangin badut juga ya? Enggak, gue enggak dapat. Cuma boneka aja ya. Apalagi sekarang badut kan banyak badut sedih. Udah jangan dibahas. Kasihan Jo. Jadi banyak tetangga yang sering mendengar, yang melihat boneka Robert ini berlari gitu. Oh, di luar ya. Nah, kalau rumah zaman dulu kan itu kan banyak kaca begitu. Ya pasti. Terus sedangkan yang orang-orang yang tinggal di rumah Robert, tinggal di rumah, sering mendengar suara tangisan anak kecil. Anak kecil nangis gitu. Anak dia kali mungkin, bukan? Karena kan nggak ada anak kecil di sini. Oh, si Robert ini juga udah lumayan tua gitu. Oh iya. Terus hingga suatu saat si Robert Eugene Otto ini meninggal. Oke. Jadi boneka ini ditaruhlah di loteng. Oh, ditaruh di gudang lah ya. Gudang ya. dulu kan orang loteng kan. Nah, terus hingga suatu saat ada pemilik baru nih yang ngebeli rumah ini. Oh iya, oke. Dan yang paling epic menurut gua adalah kan misalnya nih lu dapet rumah baru terus ada boneka lucu nih. Terus boneka itu dikasih ke anaknya yang punya rumah baru nih. Iya benar. Si anak ini suatu hari nangis kejer gitu nangis. Iya. Terus ngaku ke emaknya bilang si boneka Robert mau ngebunuh dia. Dia ngebunuh dia. Anak kecil loh. Iya. Anak kecil nggak bisa bohong. Bisa bohong. Iya. Bukan nggak bisa. Iya. Kemungkinannya untuk bohong sangat kecil. Ini kan anak kecil banget dong. Balita lah ya, bukan balita. Enggak. Udah bisa lari, udah bisa ngomong. Iya, Pak. Nah menurut gua berapa juga? Dia bohong kalau mau dibunuh sama boneka berapa juga? Tapi kan biasa anak kecil imajinasinya terlalu jauh. Tapi kalau dibunuh sih kayaknya enggak. Iya. Sampai juga sih. Dan si boneka Robert ini memang udah ada punya sejarahnya, memang menyeramkan gitu. Iya benar. Nah akhirnya si boneka Robert ini disimpan di salah satu museum dan dikacain gitu. Oke. Ada fun fact nih. Apanya fun fact? Kalau lu ke museum yang ada boneka Robertnya, kan di kaca tuh. Ya. Lu bisa naruh permen di kacanya itu, di depannya lah ya. Di depannya. Lu noleh ke tempat lain, begitu balik permennya tinggal bungkusnya doang. Hilang permennya. Ya, banyak kesaksian yang ngomong kayak gitu. Jangan-jangan yang naruh nih udah makan permennya. Enggak dong. Oh, bukan. Kan gua naruh. Oh iya. Gua lihat tempat lain dong. Masa gua gini? Cepet banget berarti ya? Iya makanya. Dan berarti dia bisa keluar dari kaca itu. Lihat nih. Begitu. Kaget deh kan gitu. Mungkin ini strawberry ya? Dan seperti boneka Annabelle lu kalau ngejekin boneka Robert tuh bisa sial. Sama juga ya, Iya. Udah nggak usah lah. Nggak usah dicoba lah ya. Robert gitu. Nggak usah dicoba. Nggak usah diajakin guys. Nggak usah coba. Diajak kenalan aja. Enggak juga. Serem juga interaksi kan? Biasa kalau lihat boneka Robert kabur aja lo udah. Iya. Mending nggak usah aja kesana ya. Oke, itulah dia. Yang kedua, boneka Robert. Oke, next berikutnya. 3, boneka Mandy. Yang ketiga nih, boneka Mandy. Boneka Mandy ini adalah boneka bayi. Bayi itu Sandy. Oke. Gue karena Eugene tadi bro. Uang. Kalau ini boneka Mandy itu boneka perawakannya boneka bayi gitu yang pakai dress gitu. Oke. Boneka ini pakai piyama ya. Ya boneka ini nggak diketahui asal usulnya. Tetapi ditemukan di bukan begini. Jadi boneka ini tuh nggak jelas nih punya siapa nih asal usulnya kenapa gitu. Terus seseorang yang tidak diketahui asal usulnya ini menyumbangkan boneka Mandy ini ke Museum British Columbia. Oke. Pada tahun 1991. Yang mana gue udah lahir. Iya dong, pasti dong. Iya kan? Pasti. Berarti itu boneka ini masih apa ditemukan tuh masih baru-baru ini. Oh iya. Iya dong. Kayak yang lain 1970-an. Iya. Kalau ini tuh 1991, baru dong. Nah, si boneka Mandy ini, itu diceritakan suka mengganggu para penjaga museum. Museum boneka itu ya. Iya, jadi kan dia ditaruh nih. Jadi boneka Mandy ini sering ketangkepan, terlihat. Kedapatan melihat berkedip sama penjaga gitu. Iya.
kedip-kedip gitu. Terus penjaganya lirikan macam. Enggak. Serem. Saiful Jamil ya ini. Anda ya maksudnya serem dong. Ya, Ada serem lah. boneka ada kedip kan? Iya. Ada dan penjaga malam museum sering mendengarkan suara tangisan bayi di arah boneka Mandy itu disimpan. Oke. Serem dong. Ya serem lah. Anak siapa ini malam-malam masih main? Ketinggalan apa ya? Iya dong. Iya, benar. Serem dong. Dan yang paling penting nih, nah gua juga bingung nih. Ini kayaknya jadi boneka Mandy ini semenjak ada di sana sering banyak barang hilang. Jelmaan tuyul ya deh. Makanya kan ini kayaknya setan kripto nih, setan kripto nih. Bener. Jadi di Barang-barang hilang ya. beti-beti tuyul lah. Iya, oke. Beti-beti tuyul lah kan. Heeh. Jadi sebenarnya tidak ada kasus yang maksudnya Menyeramkan terlalu menyeramkan itu mengancam, atau seperti Annabelle yang sampai mengancam sampai robek kan. Tapi Iya. cukup menyeramkan karena itu banyak yang melihat. Banyak yang melihat, Iya, terutama satpam-satpam yang Iya, menjaga. satpam penjaga Iya. malam lah gitu. Suara, terus barang-barang hilang. Hilang, kedipan Kedipan matamu. mata, iya. Tapi kalau boneka-boneka kadang ada boneka yang kalau dibaringin matanya emang dipejam. Iya, kalau dibaringin. Boneka Susan kan Ya, gitu. kalau dibaringin kan? Iya benar. Soalnya kan lagi duduk. Oh iya sih. Nggak ada apa-apain. Iya sih. Nggak ada apa-apain Iya kan? juga sih. Iya. Iya dong. Oke, jadi itulah. Yang ketiga, boneka Mandy. Mandy. Oke, next. Keempat. 4. Boneka Leta. Oke, yang keempat kita punya boneka Leta. Leta. Jadi boneka ini. Kayak Leta. Nyanyi, kita nyanyi. Bendong ya. Oh iya, beda. Iya. Jadi boneka Leta ini perawakan tuh benar-benar kayak mirip orang. Oke. Mirip orang aja gitu, boneka orang aja gitu. Nah, Berarti gede juga kayak orang? Enggak. Boneka kecil dong. Kan ada boneka anak gitu aja. Oh, bisa iya, dibilang. iya. Nah, boneka Leta ini punya sesuatu yang di kepalanya itu. Jadi kalau boneka itu kan kepalanya kan kosong kan, tapi di kepalanya itu ada sesuatu yang dibuat kayak otak gitu. Oh, dibikin bentuk otak. Iya, menariknya boneka ini diberikan oleh seorang Gipsi Romania Gipsi itu apa lagi tuh? Nah, Gipsi itu suatu suku di Romania. Oh, Gipsi. Oh iya. Gipsi Romania yang memberikan bonekanya kepada anaknya yang tenggelam. Anaknya tenggelam, Hah? si orang tua Gipsi ini Hah? ngasih boneka itu ke anaknya gitu. Ngerti nggak? Enggak. Anaknya tenggelam. Jadi untuk Mati nggak anaknya? meninggal dong. Oh iya, oke. Jadi untuk taruh di laut aja boneka. mendedikasikan dia tuh ngasih boneka itu sebagai simbol gitu. Iya. Terus bonekanya diapain? Nah, sebagai informasi, kaum Gipsi ini dipercaya sebagai kaum yang bisa yang punya kemampuan berkomunikasi dengan roh. Oh, oke. Jadi kalau lu cari tentang Gipsi gitu, kaum Gipsi, dan film-film yang mengenai kaum Gipsi itu mereka bisa berkomunikasi dengan roh. Oh, kayak indigo ya. Arwah. Kalau Mereka tuh enggak kayak indigo. Mereka tuh kayak turunan gitu. Oh, kayak iya. kaum Gipsi itu bisa gitu. ya kayak indra ke lebih lah Ya, indranya lebih lah gitu kan. ya. Nah, dan si orang tua ini yang memberikan boneka ini percaya kalau roh anaknya itu tuh pindah ke boneka. Oh, gara-gara itu ya. Oh iya. Paham. Yang mana mungkin benar adanya karena banyak yang melihat si boneka Leta ini melakukan hal-hal aneh. Oke. Seperti apa itu? Gue kasih tau dulu nih, Oke. kenapa boneka Leta bernama Leta? Nah, kenapa tuh? Karena banyak yang mendengar Leta ini ngomong let me out. Let me out. Let me out kayak keluar gitu. Oh iya. Kayak keluar. Iya, Jadi iya. disingkat aja Leta, kasih boneka Leta. Yang mana serem sih? Ya serem lah. Iya kan? Namanya aja karena sesuatu yang serem gitu. Iya benar histori Dan hal-hal seram yang terjadi ketika ada Leta adalah ini percaya nggak percaya nih. Oke. Setiap kali boneka Leta diajak keluar rumah, hujan. Oke. Ini entah setan entah pengendali hujan ya. Kita nggak tahu ya. Fatar kayak gitu ya. Iya. Dan kayaknya ini musuh alaminya para pawang. Benar. Jadi kalau para pawang hujan itu pasti benci banget sama boneka Leta nih. Kita hujan. Oh, iya. Ada boneka Leta nih. Waduh mampus gue. Terus ketika Leta dibawa ke satu ruangan yang ada banyak fotonya, Ya. foto itu pada berjatuhan. Itu pasti. Foto-foto yang dipajang-pajang. Ya misalnya lu biasanya ada satu ruangan. Kalau kita punya satu Ruang ruangan, tamu lah, ya. ruang tamu atau ruang keluarga yang Ya. memang sengaja kita pasang foto. Kan? kalau ada dia- Leta, fotonya jatuh. Buk. kayak magnet gitu ya. Jatuh. Iya, gitu. paham. Jadi mungkin Kayak nggak suka ya si Leta. Iseng aja gitu. Oh iseng. maybe atau Iya. nggak suka juga bisa. Ya, Kita bener. nggak tahu. Aku mau nih foto aku aja gitu ya. Serem sekali ya. Iya, makanya.
Si Lenta ini punya apa? Aneh, apa unik ya? Tantrum, Unik, dia unik. tantrum, Iya, tantrum. tantrum. Kan Ya. kecil, kan kecil. Oh iya sih, benar sih. Iya. Oke, jadi itulah dia boneka keempat, boneka Leta. Leta. Oke, boneka yang terakhir atau yang kelima, boneka Okiku. Oke, ini yang terakhir nih Mas Poling. Oke, biasanya yang terakhir nih lebih seram ya daripada yang biasanya. Ya mungkin bisa jadi ya. Kalau ini kan orang tertentu aja. Kan? Iya. Ini boneka Okiku. Boneka Okiku ini sempat viral pada masanya di saat kata viral aja belum viral. Gimana tuh? Jadi Populer aja lah ya. Iya, yang jelas saat boneka itu ya. Okiku ini pernah Okiku, populer. Okiku. Iya, Oh iya, gue telah dengar ya berarti. Dan boneka Okiku ini pernah populer dan menghebohkan di zamannya. Oke. Di zamannya. Yang mana? Menurut gua memang agak sedikit creepy sih, walaupun dia ini tidak bergerak, tidak berlari, tidak mengeluarkan suara seperti boneka-boneka lainnya. Tapi menurut gua agak creepy. Jadi oke, kita agak seram gitu. Oke. Jadi gini, boneka Okiku ini itu sebenarnya boneka yang diberikan oleh seorang kakak berumur 17 tahun Oke. kepada adiknya yang baru umur 2 tahun. Cewek. Oh, sebagai kado. Cute dong. Cute sekali lucu dong. banget, iya. Nah, karena orang tuanya seneng gitu. Oh, so si kakak ngasih kadonya, kasih kado ke adik nih. Iya, iya. Dikasih nama lah boneka itu Okiko. Okiku. Tapi kebahagiaan itu tidak lama karena sang adik ini harus meninggal pada tahun 1918 karena Jepang di waktu itu dilanda virus flu yang mematikan. Oh, penyakit ya. Akhirnya meninggal lah dia. Tapi banyak yang percaya. Itu kan menutup. Efeknya gitu biasanya. Tapi banyak yang percaya roh si adik ini itu sekarang bersemayam di boneka Okiku. Oke. Kenapa? Karena anehnya boneka Okiku itu selalu memanjang gitu. Apanya nih? Rambutnya itu. Oh, rambutnya. Rambutnya itu Tumbuh. memanjang tumbuh Oke. selayaknya manusia. Oke. Yang mana tidak mungkin terjadi pada manusia. Pada boneka. Tidak lazim lah untuk boneka ya. Bukan tidak lazim, memang nggak bisa. Oh, yes, Gimana sih tidak lazim? Gimana? Iya. Memang nggak bisa gitu. Oh, iya, benar. Jadi si boneka Okiku nih rambutnya akan terus panjang dan harus dipotong berkala gitu. Oh. Jadi dipotong, nanti Iya. panjang lagi dipotong. Iya, Jadi, iya, paham. Orang tua dan keluarga percaya kalau si putri kesayangannya itu masih hidup dalam boneka Okiku ini. Okiku, iya. Yang mana menurut gua creepy ya. Ya iyalah. Iya, kan? Walaupun dia nggak mengganggu ya ternyata. Dia ya. tidak mengganggu. Cuman itu aja yang creepy-nya. Ya, Pasti creepy banget tidak sih. mengganggu, tidak berlari, tidak Iya, menangis, iya. tidak berdarah, tapi rambutnya panjang doang. Oh, iya. Seram. Kalau nggak salah gua sekarang boneka Okiku ini tuh sekarang berada di kuil. Kuil. Iya, berada di kuil. Oh, berarti baik keluarga memberikan lah. Ya, di titukan kuil. Iya. Karena kan udah 18 tuh kan, berarti Iya, orang udah tua dan kakak-kakaknya udah meninggal Iya, kan. benar. Jadi mungkin generasi seterusnya merasa seram atau gimana gitu, jadi boneka ini dititipkan kepada kuil. Di Jepang lah ya. Ya, Iya. nggak mungkin di sini dong, jauh sekali. Siapa tahu kan dia kan. Jauh sekali dan pihak kuil yang motongin rambutnya. Oh iya. Benar. Oke, jadi itulah 5 boneka paling seram yang populer Di dunia ya. gitu. Oke lah. Tunggu. Apa nih? Sebenarnya ada sebenarnya di Indonesia juga ada boneka seram tau. Apa tuh? Jelangkung kan boneka. Tapi itu kan memang Oh iya sih. itu udah kita bahas ya kemarin ya. Dibuat hanya untuk lo tau lah. Iya. Kan? Gua lupa sih nontonnya. untuk iseng yang berbahaya ya. Ya benar untuk manggil kaum kita nih. Iya. Untuk interaksi lah. apalah, Mas Poling, apalah. silakan tutup. Oke lah. Gimana nih video kali ini? Kalian senang kan? Nambah kan? Apa namanya? Pengetahuan kalian? Apanya nambah? Bukan pengetahuan maksud gua. Knowledge. Knowledge. Dan masih banyak boneka Masih seram lain. banyak. Cuma nanti nggak sekarang juga. Kita Nanti kita bikin buat part- lagi. part duanya. Part kedua, ketiga. Karena masih banyak, ada banyak mungkin ya partnya. Tapi kayaknya 2 part aja lah. Kita bikin boneka. iya? 2 aja lah. Baiklah. Oke lah kalau gitu. Gimana nih kalian suka sama kontennya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jadi kalian tahu kapan kami upload video. Dan apalagi Mas Poling? Mas Poling lagi nih. Apalagi Bang Sur? Dan jangan lupa buat kalian untuk mengikuti semua sosial media Horor Lawan, linknya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang tinggal di daerah Pontianak dan sekitarnya yang punya cerita-cerita seram, menyenangkan, nggak sih seram aja sih. Ya mau dibagi ya. Gitu Mau ya. dibagi ke kita, mau dibagikan biar orang dengar gitu. Bisa kontak kita, bisa DM, bisa email. Nanti akan kita kasih tempat.
banyak sekali. Oke lah kalau gitu, kita akhiri video kali ini. Gua Poling, Gua Suara Gaib. kami mau pamit. Ciao. Bye bye.